non ya, gak ada satu orang pun yang berani untuk menempati kamar bekas Pak Soekarno ini. Ya, bahkan Pak Soeharto pun ya, yang sudah menjabat selama 32 tahun lamanya ini gak berani untuk tidur di ruangan bekas Pak Soekarno. Halo, assalamualaikum semuanya, kembali lagi di channel aku Abis Creepy Zone. Di video kali ini kita akan bahas tentang misteri kamar angker peninggalan Soekarno. Kalau kita membahas tentang mantan presiden nomor 1 di Indonesia, yaitu Pak Soekarno, sudah nggak ada habis-habisnya ya. Bahkan aku pun ini merupakan penggemar ya, salah satu penggemar kalau tentang cerita-cerita tentang Pak Soekarno. Wah, karena aku memang dari kecil memang suka banget dan mengidolakan beliau ya. Karena sosoknya yang berwibawa, yang tegas, kepemimpinannya itu sudah dikenal ya, bahkan sampai ke penjuru dunia. Itu yang membuat saya ini benar-benar kagum gitu ya sama sosok beliau ini. Bahkan sampai di Rusia pun dibuat nama jalan Insinyur Soekarno gitu, saking terkenalnya, karismatiknya gitu sosok presiden pertama Republik Indonesia ini, hebat ya. Nah, selain sosoknya yang sangat karismatik ini, sosok Pak Soekarno ini sangat erat kaitannya dan selalu dihubung-hubungkan dengan hal-hal magis, hal-hal yang sangat mistik ya, kental dengan hal-hal yang berbau mistik. Karena memang Pak Soekarno ini dikenal mempunyai beberapa pusaka yang tersohor. Namun di video kali ini saya tidak akan membahas tentang pusaka dulu ya. Kita akan membahas tentang misteri kamar peninggalan, misteri kamar angker peninggalan Soekarno. Selain pusakanya ini ya, di kamar-kamar angker ya peninggalan Pak Soekarno ini banyak beredar kisah-kisah, bahkan cerita-cerita horor di balik kamar-kamar peninggalan ini. Dan konon ya, hanya salah satu presiden ya yang saat ini yang hanya berani, yang mesti satu-satunya presiden yang berani menempati kamar Pak Soekarno adalah Pak Jokowi. Ya, gimana sih, penasaran? Yuk kita simak kisah selengkapnya. Kita mulai dari kamar angker peninggalan Soekarno yang pertama, yaitu kamar yang ada di Istana Merdeka. Kalian pasti sudah tahu ya tentang Istana Merdeka, Istana kepresidenan. Jadi bangunan yang kental dengan peninggalan dan arsitektur Belanda ini memang sudah tersohor ya, kalau bangunan peninggalan bersejarah ini menyimpan sebuah histori, bahkan menyimpan sisi-sisi magis ya di dalamnya. Jadi bangunan Istana Merdeka ini memang sudah dibangun sejak tahun 1796. Jadi sudah benar-benar tua dan didesain langsung oleh seorang arsitek Belanda gitu. Jadi sudah tidak asing ya. Jadi mungkin bagi kalian jadi yang punya kelebihan seperti indigo gitu, mungkin sudah tidak asing ya kalau bangunan peninggalan Belanda ini pasti mempunyai mengundang ya energi-energi. Jadi kayak makhluk-makhluk tak kasat mata itu lebih banyak eksistensinya. Itu sudah bukan rahasia umum lagi kalau bangunan-bangunan peninggalan Belanda gitu. Nah, karena kebanyakan bangunan ini memang entah kenapa ya disukai oleh makhluk gaib gitu. Kalau bangunan-bangunan yang punya sejarah gitu, sejarah masa lalu, bahkan peninggalan Jepang atau peninggalan Belanda, itu memang banyak orang yang bilang itu adalah disukai oleh para makhluk gaib. Nah, jadi kamar Pak Soekarno ini terletak di paling ujung dan mempunyai kamar tidur yang super besar. Dan konon ya, gak ada satu orang pun yang berani untuk menempati kamar bekas Pak Soekarno ini. Bahkan sang putrinya sendiri pun, yaitu Bu Mega, itu nggak berani ya. Bahkan Pak Soeharto pun ya, yang sudah menduduki gitu selama menjabat selama 32 tahun lamanya ini, nggak berani untuk
tidur di ruangan bekas Pak Soekarno ini. Jadi, dan satu-satunya orang yang berani tidur di tempat Pak Soekarno yaitu adalah Pak Jokowi. Jadi menurut Pak Jokowi ini memang ruangan Pak Soekarno ini mempunyai aura mistis, aura magis yang sangat kental. Jadi nggak semua orang berani untuk menempatinya. Konon banyak gangguan gaib ya kalau dari staf-staf. Tapi kalau Pak Jokowi sendiri memang mengaku tidak pernah mengalami gangguan gaib. Jadi kalau dari staf-stafnya gitu banyak, katanya sih banyak penampakan kayak noni-noni Belanda gitu. Karena memang nggak heran ya, bangunan ini memang peninggalan dari zaman Belanda gitu. Dan bahkan ya Pak Soeharto pun pernah mengakui bahwa beliau ini takut tidur di sana karena takut dengan hantu-hantunya. Serem juga. Konon Pak Jokowi ini kenapa nggak diganggu gitu. Ini banyak sih orang cerita-cerita orang yang simpang siur. Konon Pak Jokowi ini memang langsung dititahkan dan mendapat mandat gitu ya dari mimpi gitu, dimimpiin oleh Pak Soekarno langsung gitu. Makanya Pak Jokowi ini tidak takut atau tidak mendapatkan gangguan dari makhluk-makhluk gaib gitu yang ada di Istana Merdeka, yang ada di kamar Pak Soekarno gitu. Gimana menurut kalian? Kamar angker yang kedua yaitu penjara Banjoi di Bandung gitu. Menilik dari foto jadul ya, fotonya penjara yang di masa lampau ini memang serem ya, namanya penjara gitu kan. Pasti auranya juga serem, apalagi kalau di tahun-tahun yang jadul gitu, tahun-tahun dulu tuh auranya beda ya, mistis gitu. Jadi penjara Banjoi sendiri berada di Jalan ABC, Kota Bandung. Di zaman dulu ini ya, penjara Banjoi ini digunakan untuk menahan para pribumi yang dianggap mengganggu ya, dianggap melakukan tindakan kriminal atau tahanan politik ya. Loh kok bisa Pak Soekarno bisa ditahan di penjara Banjoi ini? Karena ya memang Pak Soekarno ini memang dulu adalah seorang tokoh politik ya, sekaligus pemimpin negara Republik Indonesia gitu. Dan beliau ini sangat ditakuti dan sangat menjadi sebuah ancaman bagi Belanda gitu, karena kekuatan karismatik beliau. Jadi kalau beliau ini berbicara gitu, beliau ini memang didengarkan gitu. Nah pada saat itu Pak Soekarno menyuarakan tentang atau menyuarakan aspirasinya tentang kebijakan yang memberatkan kaum pribumi. Nah jadi para Belanda ini ya, penjajah Belanda ini tidak setuju, bahkan takut gitu ya, bahkan menganggap Pak Soekarno ini adalah threat gitu, adalah ancaman bagi mereka, sehingga mereka memutuskan untuk memenjarakan Pak Soekarno di tahun 1928. Jadi di dalam penjara yang merupakan kamar sempit yang berukuran 2,5 kali 1,5 meter ini, Pak Soekarno dulunya menjadi tahanan ya di kamar yang sempit ini, di penjara Banjoi Bandung ini gitu. Jadi ada lengkap sih, ada tempat tidur. Jadi jangan bayangin tempat tidur yang besar gitu kan, ini bukan holiday ya, bukan zaman sekarang. Jadi ini di penjara zaman dulu ya, tempat tidur kayak gini. Dan ada bantal, ada selimut gitu. Dan menurut cerita ya, penjara Banjoi ini sangat angker karena memang dipergunakan untuk menyiksa para kaum pribumi pada masa itu. Banyak suara-suara jeritan siksaan gitu, yang konon bahkan sampai saat ini masih terdengar oleh penjaga penjara Banjoi. Bahkan masih ada gangguan gaib gitu ya sampai detik ini. Memang dari gambarnya memang auranya beda ya. Nah bahkan ada satu cerita yang memang legendaris turun temurun. Jadi penjara Banjoi ini memang dijaga oleh sosok hitam yang sangat besar, yang memang sudah menjaga penjara Banjoi ini dari zaman dulu gitu. Bahkan ada satu juga sih hantu yang sangat selalu mengganggu bagi siapa saja yang pernah tidur ya di kamar bekas Pak Soekarno ini. Jadi konon setiap mereka tertidur gitu, ada suara yang
membangunkan gitu, Pak gitu. Padahal ketika mereka bangun itu nggak ada orang sama sekali gitu. Ya serem ya kalau nggak ada orang sama sekali gitu. Nah konon itulah yang membuat gitu orang-orang ini percaya bahwa penjara Banjo ini sangat-sangat angker gitu tempatnya. Bahkan suka ada tercium bau-bau melati, bau menyan gitu di area sekitar penjara Banjo. Kamar angker peninggalan Soekarno yang ketiga yaitu Loji Gandrung yang berada di Solo. Jadi Loji Gandrung yang berada di kota Solo ini merupakan rumah dinas wali kota Solo yang memang mempunyai desain Eropa klasik dan juga perpaduan antara Eropa klasik dan Jawa gitu. Nah ini ya konon desain-desain gini nih yang disukai. Itulah makhluk-makhluk gaib gitu. Nah karena menurut sejarah bangunan ini memang sudah ada sejak tahun 1830 yang dibangun langsung oleh arsitek Belanda gitu. Dan kamar Loji Gandrung ini mempunyai aura-aura mistis ya, aura-aura kental berbau mistis. Bahkan putra dari Pak Jokowi, Gibran Rakabuming yang merupakan wali kota Solo pun tidak pernah dan konon ini nggak berani ya menempati Loji Gandrung sendiri. Tapi beliau ini hanya mau mempersilahkan bagi siapa saja yang mau melihat Loji Gandrung Solo. Gimana sih kalau tempatnya gitu. Jadi beliau ini hanya mau mengantarkan gitu. Tapi kalau tidur di Loji Gandrung ini konon ini dia nggak berani gitu menempati karena memang terkenal angker. Jadi dulunya kamar Loji Gandrung ini sering digunakan Presiden Soekarno untuk beristirahat gitu. Jadi kalau ke kota Solo beliau ini selalu mampir dan beristirahat di kamar Loji Gandrung Solo ini. Dan menurut Gibran Rakabuming ini tidak ada satu orang pun yang berani untuk menempati atau beristirahat di kamar Loji Gandrung Solo ini karena memang mistis ya, jadi nggak ada yang berani. Dan menurut beberapa staf ini banyak penampakan bahkan sering terdengar suara percakapan seperti tentara-tentara Jepang karena memang menurut cerita kamar Loji Gandrung ini dulunya sering dipergunakan oleh para tentara Jepang untuk beristirahat gitu. Petinggi-petinggi tentara Jepang zaman dulu untuk beristirahat gitu. Jadi menurut para staf Loji Gandrung yang penjaga wismanya sendiri ini memang sering terdengar suara-suara langkah kaki tentara-tentara Jepang gitu. Bahkan suara percakapan, suara orang-orang Jepang gitu dari zaman dulu. Ya kalau suara-suara gitu ya ngeri ya, apalagi kalau penampakannya nggak ada kepalanya. Malam-malam gitu. Kamar angker peninggalan Soekarno yang keempat yaitu kamar 308. Jadi kamar 308 sendiri ada di sebuah hotel yang bernama Hotel Ina Samudra Pelabuhan Ratu. Jadi kamar 308 ini memang sudah terkenal ya dengan aura magis dan identik dengan warna hijau dan konon sangat erat kaitannya dengan Kanjeng Ratu Nyi Roro Kidul gitu. Jadi konon ya dulunya Pak Soekarno ini selalu beristirahat dan mampir di kamar 308 yang ada di Hotel Ina Samudra Pelabuhan Ratu ini. Hotel Ina Samudra Pelabuhan Ratu ini untuk beristirahat. Dan banyak orang percaya ya, kamar 308 ini merupakan sarana komunikasi bagi Pak Soekarno dan juga penguasa Laut Kidul atau Laut Pantai Selatan, yaitu Kanjeng Nyi Roro Kidul ya. Karena sosoknya yang karismatik ini ya, konon sih jadi Pak Soekarno ini mempunyai kayak penjaga-penjaga gaib gitu sih. Ini menurut cerita orang-orang ya, penjaga gaib gitu. Jadi beliau ini meminta atau bukan menyembah ya, tapi kayak berkomunikasi sekedar untuk meminta petuah gitu dari Kanjeng Ratu Pantai Selatan. Dan kamar 308 ini memang tidak diperuntukkan untuk tempat menginap bagi semua orang. Jadi hanya orang-orang tertentu saja yang punya izin khusus yang diperbolehkan untuk menginap di kamar 308 ini. Dan kamar ini memang dilarang untuk memotret atau untuk dikunjungi gitu ya. Karena memang tempat ini sangat benar-benar
apa sih namanya, kalau orang sini bilang dikeramatkan gitu, dijaga gitu ya, karena bekas peninggalan Pak Soekarno gitu. Konon ada satu lukisan yang mempunyai sisi misterius gitu, magis, yaitu lukisan Kanjeng Ratu Nyi Roro Kidul gitu, bisa kalian lihat. Jadi konon bagi siapapun yang melihat mata dari lukisan ini, jadi lukisan ini seolah-olah melihat balik gitu, melirik gitu orang yang memandang lukisan ini. Memang auranya nggak enak ya. Dan banyak orang yang melihat gitu, yang berdasarkan kesaksian orang yang pernah menginap di kamar 308, orang-orang tertentu tadi ya, itu ada penampakan wanita-wanita cantik gitu. Bukan wanita-wanita ya, ada wanita cantik yang ketika dibuntuti ia menembus tembok gitu. Nah, itu tadi pembahasan tentang misteri kamar angker peninggalan Soekarno. Jadi gimana menurut kalian? Kalian skeptis atau kalian memang percaya bahwa kamar-kamar ini memang mempunyai aura-aura mistis gitu, mempunyai kaitan erat sisi magis gitu, karena peninggalan Presiden Republik pertama yaitu Pak Soekarno gitu. Jadi jangan lupa tulis komen kalian di kolom komentar. Jangan lupa subscribe, like, dan komen hanya di Aris Creepy Zone. Sampai jumpa.